Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah, dan saudara-saudari kaum muslim dan muslimat, para pendengar KMTV dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memberikan taufik kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita, atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, serta kita bisa duduk dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, yang mudah-mudahan bisa menambah kebaikan dalam kehidupan kita, serta semangat di dalam melakukan amal saleh serta mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita senantiasa tertambat di dalam majelis seperti ini. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikutinya dengan cara yang baik. Kembali kita bersama kitab Syarah Risalati Fadlil Islam, ya, karya Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, sampai pada bab yang ke-6, halaman yang ke-52, yaitu bab ma jaa fil khuruj an da'wal Islam, larangan di mana kita keluar atau larangan untuk keluar dari sebutan Islam, ya. Pada pagi kemarin kita sudah membahas tentang satu ayat dari surah Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada. Ini sudah kita jelaskan pendapat dan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Pagi ini kita akan melanjutkan pada halaman yang ke-53 tentang hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, pembahasan tentang bab ini. Anil Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, amurukum bi khamsin, aku perintahkan kepada kalian 5 perkara. Allahu amarani bihinna, yang mana Allah perintahkan aku, ya, atas 5 perkara itu, ya. Nabi SAW menyuruh kita, memerintahkan kita 5 hal, yang mana 5 hal itu Allah memerintahkan kepadanya. Nah, apa yang 5 itu? As-sam'u, yaitu mendengarkan, wa ta'atu, ini yang kedua, at-ta'at, ya, taat, wal jihadu, ini yang ketiga, yaitu al-jihad, wal hijratu, ini yang keempat, yaitu hijrah,
Wal jama'atu, ini yang kelima, itu berjamaah. Al jamaah artinya kita bersama, bersatu, dan lawannya ada al furqah, yaitu perpecahan dan perselisihan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wat-ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jamaah. Nah, 5 hal ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita umatnya agar kita mendengarkan, agar kita taat, agar kita berjihad, dan agar kita berhijrah, dan agar kita selalu menjaga al-jamaah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innahu man khalafal jama'ata, maka sesungguhnya barang siapa yang menyelisih jamaah. Jamaah ini bukan jamaah yayasan, bukan jamaah partai, tapi ini adalah jamaah kaum muslimin. Barang siapa yang menyelisih jamaah kaum muslimin, qida shibirin, sejengkal, faqad khala'a, maka sungguh dia telah melepaskan ribqatal Islam, yaitu ikatan Islam, min unuqihi, dari lehernya. Jadi barang siapa yang menyelisihi kaum muslimin, maka sungguh sebesar atau sejengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa yarji'ah, sampai dia kembali. Artinya sampai dia kembali untuk menjaga jamaah tersebut. Wa man da'a bi da'wal jahiliyati fa innahu min jusa jahannam. Barang siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah atau dakwaan jahiliyah, maka sungguh dia termasuk orang yang dilemparkan ke dalam jahannam. Faqala rajulun, maka ada yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa sama, meskipun dia salat dan puasa, orang-orang yang tadi menyelisihi, orang-orang yang tadi menyelisihi jamaah kaum muslimin, sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, sampai dia kembali, dan dia termasuk orang yang dicampakkan ke dalam jahannam. Kata sahabat Nabi yang lain, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, qala wa in shalla wa sama, Nabi berkata walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa. Subhanallah, bayangkan itu ketika kita menyelisihi jamaah kaum muslimin, nah itu resikonya besar, teramat besar. Ancamannya adalah dia telah melepaskan ikatan Islam, yang kedua termasuk yang dicampakkan ke dalam neraka. Meskipun dia salat, meskipun dia puasa, beramal saleh, tapi itu semua tidak akan berguna di sisi Allah. Maka Nabi mengatakan, fad'u bida'wallah, maka panggillah dengan panggilan dengan panggilan Allah, alladzi sammakum al-muslimin, yang telah memberikan nama kepada kalian al-muslimin, muslim. Dia memberikan nama muslim itu siapa? Allah. Wal mu'minin, dan sebutan mu'minin, ibadallah, dan wal mu'minina ibadallah. Jadi kalau kita ingin memanggil saudara kita, panggillah dengan panggilan yang telah Allah berikan kepada kita nama. Apa namanya? Al-muslimin, al-mu'minin, ya ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini ikhwah fillah diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan dia berkata hadis hasan sahih. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, inilah hadis yang akan kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan maksud daripada hadis ini. Wa qala Syekh
Ya, waqala Syekh Asy-Syarih, hadzal haditsu, hadis ini fihi di dalam terdapat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, di nama Nabi berkata, bersabda, amurukum bi khamsin, aku perintahkan 5 perkara. Al-ula was-tsaniyah as-sam'u wat-ta'ah. Yang pertama dan kedua di sini dijelaskan langsung adalah mendengarkan dan taat. Kepada siapa kita harus mendengar dan kepada siapa kita harus taat? Li wali amril muslimin, kepada pemegang ya perkara muslimin, kepada pemerintah, ya, kepada pemimpin kita. Li wali amril muslimin, kepada yang mengurusi ya perkara kaum muslimin. Fal muslimun li wali amril muslimin, ya, li'annahu, karena kata Syekh Shalih Fauzan, la yastaqimul amr illa bis-sam'i wat ta'ah. Maka karena sesungguhnya tidak akan menjadi lurus segala urusan, tidak akan selesai segala perkara kecuali dengan mendengarkan dan taat. Kepada siapa? Liwali amril muslimin. Jadi ikhwafillah, ketika kita mendengarkan dan ketika kita taat kepada pemimpin kita, maka keadaan akan semakin baik. Ya, keadaan semakin baik. Fal muslimun la yasluh ay yabqau mutafarriqina mukhtalifin. Maka orang-orang muslim tidak pantas untuk hidup ya dalam keadaan berpecah belah, dalam keadaan selalu berselisih. Ya, muslim harus hidup dalam berjamaah, kata Nabi. Muslim tidak boleh hidup dalam keadaan selalu di bawah perselisihan dan perpecahan. Karena perselisihan dan perpecahan itu adalah azab. Ya, bukan nikmat. Sedangkan persatuan itu adalah nikmat. Ya. La budda ayastami'u wa yatawahhadu. Ya, kaum muslimin hendaklah hidup di dalam kehidupan ini bersatu, berkumpul ya dalam urusan mereka. Ya, orang-orang Islam itu harus bersatu. Karena persatuan itu akan mendatangkan kekuatan. Perselisihan itu akan menghadirkan kelemahan. Sebagaimana ya persatuan itu adalah mendatangkan nikmat dan perpecahan itu adalah azab. Wala yastami'una illa ala imamin aw wali amrin. Mereka kaum muslimin tidaklah berkumpul, bersatu, berjamaah kecuali di atas seorang pemimpin atau seorang wali amr, seorang yang mengurusi urusan mereka. Jadi kita ini diatur di dalam Islam agar hidup di bawah seorang pemimpin. Ya, di dalam Islam sangat banyak hadis kita dapatkan ya, bagaimana 3 orang saja ketika dia melakukan sebuah safar, Nabi menyuruh kita untuk menunjuk satu di antara yang 3 itu menjadi amirnya. Apalagi masyarakat yang banyak, masyarakat yang ramai, ya, negara tentulah harus ada yang memimpinnya. Ya. Wala tahsul imamatu wa wilayatul amr illa bis-sam'i wat ta'ah. Tidak akan tercapai kepemimpinan dan al-wilayah kecuali dengan as-sam'u wat ta'ah. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kalian dalam bertakwa kepada Allah, as-sam'u wat ta'ah, agar selalu mendengarkan dan taat kepada siapa? Ya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun pemimpin kalian itu seorang hamba saya dari Habasyah, Ethiopia. Hamba saya itu nggak boleh memimpin, Pak. Tapi kalau dia sudah pemimpin, maka wajib untuk taat. Jelas ya? Wajib untuk taat. Maka kenyamanan, persatuan
kehidupan yang di bawah seorang pemimpin haruslah as-sam'u wa ta'ah. Nah, perlu kita ingat bersama bahwa ketaatan kepada pemimpin itu selama tidak dalam kemaksiatan. Inilah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, lakinna fi ghairil ma'siyati, ketaatan kepada pemimpin tidak dalam urusan maksiat kepada Allah. Allah sudah perintahkan kepada kita, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada para pemimpin kalian. Makanya kata ulama bahwa kenapa pada ayat pada Allah, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul disebutkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Kenapa tidak dipakai pada pemimpin kalian kata ati'u ulil amri minkum? Karena ketaatan kepada pemimpin mesti dilihat dari sisi durhakanya kepada Allah atau tidak. Ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, tapi ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Selama perintahnya di dalam kebaikan, ketaatan boleh taat. Tetapi ketika perintah mereka sudah mengarah kepada maksiat, maka itu tidak boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh taat kepada mereka. Nabi mengatakan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam mendurhakai sang khaliq kita. Jelas ya? Untuk kita memahami bahwa ketaatan kepada pemimpin itu mesti diikat dengan ketaatan kepada Allah. Kalau ketaatan kepada Allah ya, atau taatnya kepada pemimpin itu mesti kita lihat selama perintah-perintahnya taat menyuruh kepada Allah SWT lakukan. Tapi jika perintahnya ya untuk melanggar aturan Allah, itu tidak boleh untuk kita taati. Ini yang pertama dan kedua. Fayajibus sam'a wa ta'a li waliyil amr, wajib untuk sama' dan taat kepada waliyil amr, kepada pemerintah, kepada pemimpin. Wa illa la yatim istima'ul muslimin, kalau tidak akan terjadi persatuan kaum muslimin. Yang satu ingin kudeta, yang satu ingin menurunkan pemimpin, yang satu ingin mencalon, itu nggak akan terjadi persatuan dan tidak akan kita rasakan keamanan. Jelas ya? Wala tatawahad kalimatum, dan tidak akan bersatu kalimat mereka. Wala yakunu lahum jama'atun yandawuna tahta, dan tidak akan ada jemaah yang dibawa kepemimpinan mereka. Jelas ya ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jalla tunjukkan bahwa kita adalah selalu menjaga persatuan. Falladzi la yasma' li waliyil amr wa la yuti', yang tidak mendengarkan ya waliyul amrnya ya, dan juga tidak taat, hadza laisa minal jamaah, ini bukan termasuk tergolong kepada jamaah yang dimaksudkan, bukan tergolong kepada jamaah. Hadza kharaja minal jadan, ini adalah keluar dari jamaah itu sendiri. Jemaah kaum muslimin maksudnya di sini. Di orang-orang yang taat dan orang yang mendengarkan kepada waliil amr, maka ini termasuk orang-orang yang menjaga jamaah. Dan orang-orang yang tidak mau taat dan tidak mau mendengar termasuk orang yang keluar dari jamaah. Wa man kharaja minal jamaati, maka sungguh orang yang keluar dari jamaah, siapa mereka ini dan bagaimana keadaannya? Faqad khala'a rifqatal Islam min unuqi, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Artinya apa? Dia ini sebuah ancaman ya. Hadza wa'idun syadid, ini ancaman yang keras. Hadza wa'idun syadidun, dan ini adalah ancaman keras. Jadi kita tidak boleh keluar, dan tidak boleh kita memecah belah umat, dan tidak boleh kita ya memutuskan mata rantai ketaatan kepada walil amr. Ya, kita taat kepada mereka, dan selama mereka menyuruh kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selama tidak mendurhakai Allah dalam aturan-aturan mereka, maka kita wajib taat. Tapi kalau aturan mereka, perintah mereka untuk melanggar syariat, maka kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para pemimpin kita, para orang-orang yang diberikan amanah di negeri ini, Allah berikan arusda, Allah berikan bimbingan, Allah berikan taufik, Allah berikan riayah di dalam mengurusi urusan umat ini. Karena sangat penting di dalam Islam kita mendoakan mereka, ya. Sebagaimana di dalam ungkapan para as-salafus salih kita, ya, ada yang mengatakan Imam Ahmad, ya, dan ada juga yang mengatakan Fudail bin Iyad dalam ungkapan mereka, andaikan saya memiliki satu doa yang mustajab, dan aku tahu bahwa doa itu mustajab, maka aku akan berikan doa saya untuk para pemimpin umat. Kenapa demikian, ikhwafillah? Karena kalau doa itu diberikan kepada pemimpin, maka maslahatnya akan meluas untuk umat dan masyarakat. Tapi kalau doa itu hanya untuk saya, terbatas untuk diri sendiri manfaatnya. Beginilah kecintaan para as-salafus salih yang memiliki akidah yang benar terhadap para pemimpin. Ya, mereka selalu mendoakan dan selalu meminta kepada Allah taufik untuk mereka agar mereka, ya, menjadi pemimpin yang memperhatikan umatnya. Al-amr laisa bil hayyin. Perkara as-sam'u wa ta'a bukanlah perkara yang ringan. Ya, bahwa urusannya sangat penting. Ya. Ayan azilal insan 'anil muslimin. Bahwa seseorang berlepas dari kaum muslimin, wa yatakhallaf 'anil muslimina bi ijtihadi wa ra'yi, dan berlepas dari kaum muslimin dengan ijtihad dan pendapatnya. Ini tidaklah perkara yang ringan, ya, di dalam Islam, bahwa dia melepaskan bajunya, melepaskan persatuannya, enggak boleh. Fala budda minal ijtima' min ajli an tatawahhad kalimatul muslimin. Di sini disebutkan bahwa hendaklah kita al-ijtima' bersatu. Untuk apa, ikhwafillah? Untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Kalau kita bersatu, maka ini akan mendatangkan kekuatan. Kalau kita berpecah belah, mendatangkan kelemahan. Ya, izzah umat ini tidak ada. Wa tatimma masalihuhum wa yaquma amruhum. Maka akan sempurnalah maslahat mereka dan akan tegaklah, ya, urusan mereka. Jadi kalau umat ini bersatu, ya, umat ini bersatu, maka insya Allah banyak maslahat yang akan kita rasakan. Gitu kan? Walaupun dengan segala kekurangan para pemimpin-pemimpin yang ada, maka umat Islam tetap menjaga persatuan. Tidak boleh kita melepaskan baju as-sam'u wa ta'ah kita. Ya, tetap kita taat dan mendengarkan apa yang mereka ajak. Ikhwafillah. Kemudian setelah itu ats-tsaniyatu, ini yang sebetulnya yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Jihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Wallahu jalla wa ala amara bid-da'wati awalan. Allah yang pertama memerintahkan kita untuk berdakwah, da'watul kuffari wal musyrikin al-Islam, mendakwahi mereka, orang-orang kafir dan musyrik, untuk masuk ke dalam Islam. Ini termasuk adalah yang diperintahkan Nabi kepada kita, dan Allah perintahkan Nabinya sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillahi li'ila'i kalimatillah. Berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dakwahi mereka kaum kafirin, kita ajak mereka, kita sampaikan Islam itu rahmatan lil alamin. Kita sampaikan Islam itu adalah agama yang as-samhah, agama yang mudah, ya, yang memperhatikan segala kehidupan kita. Li'annahu wa dinullah azza wa jal, karena Islam adalah agama Allah, ya, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma'adahu fa wa batilun, selain Islam maka agama batil, tidak benar. Fala budda min ad-da'wati ila hadzal din, maka mestilah ada dakwah terhadap agama ini, mengajak orang, Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Tugas kita hanya menyampaikan Islam itu agama yang indah, Islam itu agama rahmah, Islam itu agama yang mudah, Islam itu satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sampaikan kepada orang, ajak. Orang barangkali belum tahu Islam, yang tahu hanya Islam itu keras,
Islam itu ya selalu mengedepankan peperangan. Enggak, Islam bukan demikian. Islam tegak di atas tauhid, penghambaan diri kepada Sang Khalik, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan, memerdekakan dirinya dari belenggu-belenggu kesyirikan dan belenggu-belenggu penyimpangan-penyimpangan. Nah, kita jelaskan Islam itu agama yang dicintai oleh Allah. Thumma man istajaba wa qabila da'wata falhamdulillah. Yang mau mendengarkan dan masuk Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita bukan menentukan dia harus masuk Islam. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, Pak Yogi punya kawan banyak orang-orang non-muslim, maka sampaikan Islam itu, ya, bahwa Islam itu begini. Bahwa Islam itu adalah mengajak kita untuk selalu berbuat baik sesama kita, menjaga amanah, gitu ya. Sampaikan. Barangkali kalimat yang tanpa kita sangka-sangka itu menjadi pintu hidayah baginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Dengan sebab kita Allah berikan hidayah kepada seseorang, mendapatkan hidayah Islam dia, maka bagi kita yang mendakwahkan lebih baik daripada unta merah, artinya unta yang paling mahal harganya di zaman itu. Itulah nilainya, ya, apa yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Maka tak boleh kita menutup diri untuk menyampaikan al-haq kepada siapapun. Sampaikan. Walaupun dia tidak menerima, jangan berkecil hati. Karena tugas kita menyampaikan saja. Orang barangkali belum sampai padanya hidayah, hujjah. Kita yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu. Ya. Wa man aba fala budda minal jihad. Di sini kalau orang yang tidak mau disampaikan, maka kita di dalam Islam, maka ada hal yang lain, itu al-jihad wa wal qital li ila'i kalimatillahi azza wa jal, itu berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa muhasyirki minal ardi, dan menghapuskan kesyirikan di muka bumi. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka ya sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini, dan yang ada hanyalah agama ya Allah Subhanahu wa taala yang tunduk patuh kepadanya. Fala yanbaghi ay yakuna ad-din ya ba'dahu lillah wa ba'dahu li ghairillah. Tidak pantas agama itu sebagian untuk Allah dan sebagian untuk yang lain. Lianna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengurus urusan. Semuanya terpulang kepada Allah. Masa iya kita berikan ibadah kita selain kepada Allah? Dia yang mengurus, mencipta langit dan bumi dan mencukupkan kehidupan kita. Lalu kita berikan sesembahan kita selain kepada Allah? Tidak mungkin. Fawal mustahiqqu lil ibadah wala dina illa dinallah azza wa jal. Bahwa dialah zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada agama selain agama Allah. Ya. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslam? Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Tidak mungkin. Tidak akan kita dapatkan di muka bumi ini, ya. Ainqad man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Fajami'ul makhluqati munqadatun lillahi. Seluruh makhluk ya tunduk kepada Allah. Imma tau'an bittiba'i syar'i wa ta'atir rasul, ya, dengan cara mengikuti syariat atau dengan cara taat kepada Rasul. Wa ulai humul muslimun fi kulli zaman wa makan. Ya, mereka itulah muslim yang baik di setiap tempat dan setiap masa. Au karahan, taat kepada Allah dengan tunduk, patuh, taat, atau karena kurhan, dalam keadaan kita tidak ya, terpaksa. Bisa dalam keadaan suka dan dalam keadaan terpaksa. Ayin qadu kurhan li qadrillahi wa qada'i, tunduk kepada karena tetapan Allah. Fa in qaddarallahu wa qadahu yaqa'ani al kuffari wal muslimin wa yaqdi al abdul kafir lillahi kurhan wa la tau'an. Nah, disinilah bahwa ketetapan Allah SWT yang berlaku kepadanya. Fad-dinu huwa dinullah jalla wa ala la dina siwah. Agama adalah milik Allah, agama Allah, tidak agama yang lain. Wala yaqbalullahu min ahadin siwahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan menerima dari siapapun di hari kiamat kelak, ya, selain agama Islam.
Wa ma damal amr kadzalika fala majala li baqa'i dini ghairi dinil Islam. Kalau itu halnya, maka tidak boleh ada agama selain agama Islam yang ada di muka bumi ini. Kita dakwahi orang-orang yang tidak Islam itu. Fala budda minal jihad. Caranya mungkin dengan jihad li tauhidil ibadah, untuk mengesahkan ibadah kita lillahi azza wa jal allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Karenanya Allah menciptakan makhluknya untuk menyembahnya, untuk mentauhidkannya, untuk beribadah kepadanya. Wa arsalar rusul, dan Allah mengutus para rasul libayaniha, untuk menjelaskan agama yang mulia ini. Wa amarul ibadi biha, dan Allah perintahkan hamba-hamba untuk taat dan beribadah kepadanya. Al jihadu fi sabilillah wal qital, maksudnya adalah al jihad di sini adalah wal qital, yaitu kita berperang melawan kaum muslimin. Ay qital musyrikin idza abau ay yaqbalul Islam, memerangi mereka orang-orang musyrikin jika mereka tidak mau masuk menerima Islam. Wal jihadu fardun 'alal muslimin, dan hukum jihad itu wajib kepada setiap muslimin hasbal istata'a, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang Allah katakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya bahwa peperangan itu bisa jadi kita tidak suka, tapi itu lebih baik bagi kita, ya. Dan bisa jadi kita mencintai sesuatu, tapi itu buruk bagi kita. Nah, inilah kaidah dalam kehidupan, di mana tidak semua yang kita inginkan itu, yang kita sukai itu baik bagi kita, dan tidak semua yang kita benci itu buruk untuk kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam pembahasan ayat yang mulia ini, 216 dari surah Al-Baqarah. Wallahu taala alam. Ini pembahasan kita pagi ini, dan insyaallah akan kita sambung kelanjutan dari pembahasan jihad ini insyaallah pada pertemuan berikutnya, dan kita akan habiskan penjelasan ini dalam pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.